Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bertemu lagi bersama saya di channel YouTube sebuah titik nol. Oke, kali ini kami akan memberikan sebuah sedikit cerita tentang kita setelah live streaming pada malam hari ini di area Gunung Kemukus yang terkenal di pemakaman Pangeran Samudra. Itu guys. Di sini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Mas Fatih. Selamat malam Mas Fatih. Ya Mas, selamat malam. Oke, siap. Untuk kali ini kita akan memberikan sebuah cerita sedikit-sedikit dan sebuah pertanyaan akan dijelaskan oleh rekan kita yaitu Mas Fatih. Setelah kita menjelajahi dan setelah kita berkeliling dan menjelajahi tentang di pemakaman makam Pangeran Samudra ini. Dan apa penjelasannya akan disediakan secara detail, secara jelasnya oleh Mas Fatih di video kali ini. Jangan lupa tayangkan, selalu nikmati dan menyaksikan di channel YouTube sebuah titik nol. Oke, gini Mas Fatih. Kita semalam itu kan mengelilingi ya. Semalam ini kan kita mengelilingi di Gunung Kemukus yang terkenal itu banyak untuk ritual-ritual pesugihan, ritual untuk mencari kekayaan-kekayaan. Nah, itu dalam apa sih yang Mas Fatih mengenai tentang sebuah Gunung Kemukus itu apa? Mas Fatih gimana bisa ceritakan? Gimana ya Mas? Kalau saya dengar dari warga itu Gunung Kemukus itu katanya dulu itu katanya buat ritual yang aneh-aneh. Oh Ritual ya. yang aneh-aneh untuk mencari kekayaan atau mencari kebahagiaan yang lain. Oh Tapi ya. dengan cara yang tidak tidak bagus lah. Dengan cara yang berbuat dosa, berbuat apa gitu. Oh ya, berarti kayak menyalahi aturan agama Islam. Ya, Ya, tapi ya enggak aturan sih. Cuman kalau setahu saya dan setelah Mas Fatih kita sudah mengelilingi dari warga sekitar sini tuh cuman tujuannya tuh baik, guys. Tujuannya tuh cuman untuk ziarah, ziarah di makamnya Pangeran Samudra, yaitu untuk bertujuan untuk mendapatkan berkah dan tujuannya itu kita tidak niatkan untuk aneh-aneh seperti kita mencari kekayaan atau mencari pesugihan itu guys gitu. Dan di sini Mas Fatih dalam tokoh yang telah dengan terkenal dengan di Gunung Kemukus itu siapa Mas Fatih? kalau tokoh ya itu Mas, siapa namanya? Siapa lupa aku. Pangeran Samudra. Pangeran Sangiang Samudra Oh, ya. yang tadi yang kita Ya, jelajahi tadi ya. emang yang terkenal itu. Nah, dalam tokoh terkenal terkait dengan Pangeran Samudra itu yang dipercayai untuk dimakamkan di kawasan bukit yang terkenal di Gunung Kemukus ini, guys. Dan di sini itu saat kapan kebiasaan Gunung Kemukus itu ramai dikunjungi, Mas Fatih? Dikunjungi itu malam Jumat Pon atau Kliwon biasanya Ya, Mas. oh ya, biasanya kan kita kita tadi sesuai hasil penanalisis dan pencarian informasi dari warga sekitar ini katanya di makam Pangeran Samudra ini atau yang disebut kenal Gunung Kemukus itu banyak ramai dikunjungi para kunjungan berbagai wilayah di Indonesia. Enggak cuma warga sekitar tapi berbagai wilayah penjuru di Indonesia yang sangat banyak untuk melakukan ziarah di sini. Itu akan dilakukan biasanya setiap malam Jumat Pon dan malam Jumat Kliwon. Itu guys. Untuk yang selanjutnya itu semangapa Gunung Kemukus itu kok bisa terkenal gitu ya Mas Fatih ya? Kalau terkenal itu karena tentang ritual-ritual tadi sih Mas. Oh ya, jadi kayak kayak Digunakan ya digunakan untuk pencarian ya pencarian pencarian yang untuk kekayaan, ya, untuk sebuah sebuah pencarian untuk biar kita bisa kaya, untuk ya dan menuju kekayaan di kedepannya. Padahal kaya itu dengan kita hasil kerja yang keras, keras. bukan kita kok malah untuk membuat ritual-ritual yang sesungguhnya itu agak sangat mitos. Dan ini guys, untuk menghilangi cara ritual-ritual dengan di sini itu dalam pemerintahan Kabupaten Sragen itu membuat tempat di
Gunung Kemukis itu membuat tempat religi atau tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi oleh para penjuru di Nusantara maupun di Indonesia. Itu guys. Dan di sini itu dalam masyarakat menjalankan tradisi di Gunung Kemukus ini itu kebiasaan apa ya Mas Fatih yang bisa mereka menjalankan tradisi di Gunung Kemukus ini biasanya? Kebiasaan, Iya. biasaannya mereka setiap malam Jumat kan sama malam Sabtu Kliwon ya mereka berziarah Oh ya, kayak sama berdoa gitu ya ya. berdoa, berziarah Iya. dan apa ya kayak apa namanya mengucapkan hajatnya Oh ya, dan melakukan ritual sesuai keyakinan masing-masing. ya Gitu. Jadi yang kunjung di sini tuh bukan beragama Islam saja guys, tapi semua keyakinan masing-masing itu juga akan mengunjungi di sini untuk mengunjungi kegiatan-kegiatan apa yang biasanya mereka lakukan sesuai keyakinan masing-masing gitu guys. Dan di sini pun saya telah mengunjungi di berbagai daerah wilayah yang berada di kawasan Gunung Kemukus. Itu ada tempat-tempat yang banyak kisah misterinya, kisah sejarahnya. Saya juga baru kali ini bisa mengunjungi dan mendengarkan apapun kisah-kisah yang ada di area wilayah ini guys. Itu Mas Wate apa sih pengetahuan Mas ketika pengalaman setelah mengunjungi dan keliling-keliling di area Gunung Kemukus ini, terutama berada di area makam Pangeran Samudra. Rasanya Mas Wate gimana tentang kesah keluh atau tentang tanggapan-tanggapan ketika kita live streaming pada malam hari ini tadi gimana Mas Wate? tanggapannya ya kalau tanggapan itu ya apa ya bisa ngasih tanggapan. Tanggapan itu ya biasa aja sih nek aku. Berarti Biasa aja ya. ya nggak ada apa-apa, nggak ada ya kayaknya nggak ada hal mistis. Oh ya, kalau saya tadi kalau Mas Mas tadi Mas Wate kan merasakan ketika di bawah tidak ada hal mistis, tapi ketika sudah naik itu Mas Wate sudah apa namanya kayak melakukan kesakitan di punggung. Itu ketika diserang oleh energi yang sangat panas. Itu perasaannya gimana Mas Wate? Jadi ini guys ceritanya, ini teman kita rekan tadi yang setelah diserang oleh energi-energi yang sangat dahsyat, yang sangat ekstrim guys. Sampai teman kita ini tadi pingsan, terus tim kameramen juga membantu saya untuk melawan energi-energi yang sangat dahsyat itu tadi. Itu perasaannya tadi gimana Mas Wati ketika pas diserangkan kita waktu live streaming kita naikkan tadi. Nah, tiba-tiba sampean kayak mengeluh di punggung sama di bagian perut tuh kayak sakit panas, dan itu panasnya itu rasanya seperti apa ketika diserang oleh serang energi-energi yang niatkan sangat jelek itu tadi. Mana ya Mas? Kalau panas ya itu ya memang panas dan panasnya itu ya nggak panas-panas banget sih. Tapi ya gimana ya? Ya panas tapi nggak panas-panas banget gitu. Ya. Tapi sampai sampai tadi sempat melawan enggak atau cuma bertahan aja? Cuman bertahan aja nih saya. Cuma bertahan aja. Ya, tadi kan kita juga nggak tahu ya guys ya. Nah, ketika kita naik, kita tadi naik menuju ke atas ke gunung. Nah, bukit bukan gunung sih, bukit ya. Namanya bukit. Nah, di area pemakaman, area makam Pangeran Samudra itu tadi sempat ada energi yang sangat dahsyat untuk melawan diri kita. Padahal kita niatnya baik, tapi ada yang melawan gitu guys. Tapi alhamdulillah kita dengan bantuan doa-doa kita dan ada keberkahan dan kita bantuan dari Allah SWT, karena kita la haula wala kita wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya kekuatan kecuali milik Allah. Dan kita melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, melantunkan sholawat, kita mempercayai dengan keyakinan hati kita, mengamalkan amalan kita yang sering kita baca guys. Alhamdulillah dengan atas izin Allah SWT kita bisa melawan energi-energi yang sangat dahsyat tersebut. Dan kita itu tadi sempat hampir kalah sama tim kameramen tadi ya. Tadi sampai sempat sampai ngos-ngosan juga untuk melawan, dan hampir sampai tim kita ada yang sampai mengeluarkan muntah darah juga. Tapi muntah darahnya itu sangat meyakinkan, karena itu kan apa guys sangat ekstrim gitu guys.
Nah, untuk muntah darahnya itu, tadi saya melihat itu ada sebuah kayak energi yang dari bagian barat. Barat itu mana ya? Barat itu di mana Ustaz? Di sana atau sana ya barat ya? Wah, Kemungkinan barat. ya sana kuningan ya. Nah, Ya, sana di barat itu kayak energi yang sangat dahsyat sehingga dengan uh, perlengkapan-perlengkapan kita ini tadi sampai nggak bisa untuk melawan, tapi dengan saya alhamdulillah sama tim kita juga bawa tongkat komando itu sudah kita isi dengan aman-aman yang khusus guys, karena kan kita kan kalau setiap malam ya dari tim kita tuh melantunkan kayak kayak sholat hajat, sholat istiqoroh, dan melakukan melakukan puasa. Puasanya itu puasa Senin Kamis dan bahkan sampai puasa mutih pun kita jalani guys. Dan tadi sampai tim kameramen sampai gelembang tadi loh mas. oh Terus ya, ya kan sampai sampai mau tepar karena tim kameramen kita kan tadi kan di atas tadi kan kepleset kan, kebetulan kan habis hujan juga kepleset tadi tim itu kameramen. plastik kayaknya juga karena lapar, Mas. Ya mungkin gak ini lapar juga nih tim kameramen kita tadi. Udah ngeluh sama saya tadi, saya Nah, lapar nih katanya. karena kan udah melawan tadi kan. Ya, Saya juga baru tahu loh ini kekuatan tim kameramen kita sangat dahsyat untuk melawannya. Karena asma-asmanya itu sangat manjur wah, banget. Karena tirakannya keren banget nih tim kameramen kita nih. emang Mas, Nah itu ya, memang keren fighting kameramen kita. nah ya, wah. Saya sampai sampai masya Allah gitu melihatnya itu melawan itu loh. Dengan pas tadi guys. Cuman pas kita melawan tadi ya guys ya, kita pas melawan tadi emang kita tidak sempat rekam karena itu kan emang kita udah apa ya guys, kita mau rekam live streaming tadi udah sampai putus. Nah kita gini guys, awal usulnya guys, kita kan tadi kan berjalan ya Mas Wate ya, Ya, berjalan di bawah, kita udah mulai live streaming di part 1 tadi, kita udah naik, dan tiba-tiba itu pas kita sampai tengah-tengah, tapi di HP, di apa di kamera kita itu, di kamera kita itu sinyal tuh masih bagus, berjalan dengan normal. Cuman bagi teman-teman yang lihat live streaming pas itu kayak sinyalnya itu kayak jelek itu loh guys, kayak muser hitam gitu. Itu nggak tahu kenapa. Nah ternyata kita tiba-tiba pas saat kita berada di depan gerbang itu baru kita merasakan sangat energi-energi yang sangat dasar guys, untuk merasakan energi itu sampai sampai tim lighting dari tim kita itu sampai ada yang sampai pingsan-pingsan juga. Terus kita kasih namanya kita kasih air minum, terus kita kasihkan ke pinggir, ya, kita istirahatkan, dan tim-tim kita ini sangat dasar juga. Tapi ya itu guys, dari rekan-rekan kita tadi sampai apa ya, ya nggak tak, kalau takut sih enggak ya, cuman agak capek. emang Ya capek, terus kita karena gini guys, kita hampir 1 jam melawan makhluk-makhluk yang sangat tak kasat mata, setengah jam terutama sih Mas, setengah setengah jam, jaman ya, setengah jam, nggak sampai sampai setengah sejam. jaman itu kita itu sampai wah lelah guys, sampai saya juga ngos-ngosan, sampai saya sampai juga kan udah energi saya udah berkurang kan, sampai mau muntah darah juga. Padahal itu masih di sekitar area pertengahan maupun mau mendekati di area depan gerbang makam Samudra gitu guys. Dan konon ceritanya itu juga banyak sosok-sosok yang telah mengganggu di area sini gitu. Tapi nggak sampai banyak sih, karena di sini tuh kan tempatnya sekarang sudah diperbaiki, masih sudah dibuat tempat wisata untuk religi ya Mas Fatih ya. Ya, Dan di sini udah dibuatkan taman, dibuatkan tempat duduk, dan difasilitasi lampu-lampu yang untuk penerangan di jalan. Jadi untuk bukan menghilangkan, tapi untuk menutupi dengan ritual-ritual yang menggunakan seksual atau menggunakan perhubungan suami istri itu ditutupi dengan untuk wisatawan, untuk religi. Jadi teman-teman nanti kalau mau kebetulan kalau punya waktu yang longgar bisa untuk menghadiri sini, tapi untuk dinyatakan untuk menghadiri wisata religi dan melakukan atau mempunyai niat-niat yang jahat sehingga uh, niat kita itu enggak baik guys. Kalau kita niat enggak baik pasti hasilnya juga enggak baik. Yang penting kita niat dari awal kita baik gitu. Jadi kemungkinan itu sangat banyak dalam cita-cita setelah kita live streaming semalam.
ada enaknya juga nggak ada enaknya, dan ada pengalaman-pengalaman khusus terutama saya dan tim kebetulan juga baru pertama kali ini untuk menghadiri di sebuah tempat yaitu yang sering digunakan untuk ritual, dan persyaratannya itu untuk ritual di masuk wilayah di area ini itu kita harus memakai kayak jari, kita harus memakai bunga, terus kita harus di situ meniatkan untuk berzikir, tahlil dan yasin. Itu guys, karena kan tujuannya kita itu untuk ziarah, bukan untuk yang enggak ya Mas Aneh. Wate, enggak aneh-aneh gitu. Rumit. Oke, jadi sangat banyak guys cita-cita. Mas Wate ketika pas tadi lewat di daerah area yang sakral itu gimana perasaannya? Pas saya kan tadi saya masuk ke tempat sakral kan, sampai teman-teman tim kita kayak jangan mau ke situ, jangan situ. Ya itu kenapa Mas Fatih? Kenapa kita tidak bisa kenapa Mas Fatih dan tim kok bisa melarang saya untuk memasuki di area yang tempat sakral tersebut? Ya, kalau saya itu cuman takut mas, Oh ya, takutnya ya terjadi kejadian lagi itu loh, terjadi kejadian yang nggak diinginkan lah. oh ya, ya. Takutnya malah kan juga udah dikasih tulisan itu tempat sakral, Oh ya, kita maksa masuk kan terjadi hal yang enggak kan kita juga nggak mau nanggung resikonya. ya, benar. Kita kan tadi sempat ada ya guys ya. Jadi kayak tempat khusus, tempat buat kayak tempat sakral. Itu emang ada tulisannya guys, tempat sakral. Tapi itu emang sakral atau enggak? Tapi emang beneran saya merasakan di situ ada energi-energi yang sangat banyak di situ sakral-sakral guys. Saya juga penasaran kenapa saya ingin masukin di situ. Karena saya cuma mau ngetes apakah diri saya itu bisa melawan energi-energi yang sangat tragis itu guys. Dan saya juga melakukan untuk penalisan untuk mensterilkan di area-area kita. Tadi sempat kita juga buatkan pagar goib juga, karena kan kita keliling-keliling dari bawah sampai atas itu uh, keinginan dengan live streaming pada itu juga lancar gitu guys. Karena kan posisinya itu kan kita kan juga membutuhkan bukan tenaga yang sangat kuat ya Mas Wate ya, Ya. tapi dengan mental dan iman dan takwa kita harus juga kuat Mm. gitu, karena kita memasuki bukan wilayah-wilayah yang buat sembarangan orang bisa masuk, karena yang terkenal sangat angker, sangat mistis, sangat misterius, apalagi buat kegiatan-kegiatan ritual yang memberikan ritual tersebut yang apa namanya untuk pesugihan, untuk memberikan kita kekayaan gitu guys. Itu sangat apa ya, tragis juga sih, enggak tragis cuman kita harus bisa menganalisis atau memberikan kesan dan pesan kepada para teman-teman semua. Kalau semisal untuk berziarah di makam Pangeran Samudra, kita niatkan itu untuk mencari ridhonya Allah SWT. Dan tujuannya kita biar agar mendekatkan diri kepada Allah SWT untuk menjadi ngalap barokah. Jadi kayak itu biar kita mendapatkan keberkahan. Bukan untuk melanjutkan atau meniatkan yang tidak-tidak. Terus kita bisa harus mempunyai niat yang baik. Jika kalau kita niat baik, pasti Allah SWT akan memberikan yang terbaik juga. Itu guys, karena kan kesempatan kali ini buat teman-teman semua untuk yang menghadiri, kita harus apa namanya kayak diingatkan untuk memberikan wisata apa namanya bertujuan untuk kita itu wisata religi, untuk kayak outbound atau gitu loh guys, intinya gitu gue kayak ziarah gitu, kayak kita outbound sambil ziarah lah gitu lah. Di sini kan juga disediakan taman-taman, kalau misal kalau pagi ada kegiatan-kegiatan ibu-ibu senam atau kayak kan lebih baik ya Mas Wate Ya, ya. intinya Terus jangan lihat yang jahat-jahat. nah jangan jajan karena kan kita disediakan tempat-tempat khusus buat kalau ada yang senam, kalau ada yang lari-lari, dan biasanya kan kita sudah tempatnya udah rame gitu. Cuman mayoritas dari berbagai penjuru atau berbagai dari wilayah-wilayah daerah yang memasuki di wilayah ini itu itu banyakkan melakukan untuk ritual-ritual yang bertujuan untuk mencari kekayaan yang bisa biasanya disebut dengan pesugihan gitu guys. Oke, untuk kali ini cerita kisah kali ini itu kita akan apa ya
memberikan pesan dan pesan itu apa Mas Fatih kira-kira? Nek pesan itu ya kalau ke sini ya ini kan niatnya baik aja nek kalau ke sini ke sana. Ya, niatnya kita harus Ini baik. kita ziarah untuk dapatkan pahala atau mendoakan apa itu orangnya, kita jangan niat jahat-jahat Oh ya. Berarti kita tujuannya harus baik, tapi kita jangan sampai jahat gitu ya. ya. Karena kan kalau niat kita baik, pasti Allah akan berikan yang terbaik juga. Ya, Makanya itu. Jadi teman-teman semua, kalau semisal mau ke tempat-tempat makam yang terkenal, makamnya itu memang terkenal tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh nasional atau para ulama. Kalau misal itu kita niatkan itu untuk mencari keberkahan, bukan untuk meniatkan yang hal-hal yang sangat-sangat ekstrim atau sangat-sangat yang tidak bermanfaat bagi kita. Kita percaya sama Allah aja guys ya. Kalau kita semua kehidupan kita itu pasrahkan saja kepada Allah SWT. Karena kita tidak bisa kenapa-napa, kita tidak bisa dapat apa-apa, itu juga semua itu kehendak Allah. Kalau kita ingin sesuatu apapun, kita minta sama Allah, bukan sama minta ke siapa-siapa. Sebagai perantara kepada Allah, kita telah hadirkan kita Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah perantara yang sangat baik seseorang dan sosok manusia yang paling mulia untuk suri teladan kita, panutan kita, dambaan kita, yaitu adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu guys, karena kan kita tujuannya itu kan kalau semisal kita untuk mencari kekayaan, kalau ingin kaya ya kita kerja terus kita melakukan pekerjaan yang halal dan yang menjadi keberkahan agar yang uang yang kita dapat atau fee yang kita dapat itu bisa menjadi keberkahan diri kita sampai dunia dan di akhirat gitu guys. Karena kan sekarang itu banyak kerjaan yang termasuknya itu emang kategorikan emang gak halal itu banyak ya, segede apapun uang, segede pun apapun penghasilan, tapi kalau emang itu bukan jalan-jalan yang baik untuk diri kita ke depan, itu bakal akan telah memberikan kerugian kepada kita, kerugian di dunia maupun kerugian di akhirat. Udah 2 menit. Dan itu kita harus juga bisa belajar untuk tetap bersyukur dan tetap sabar untuk menghadapi suasana atau menghadapi ujian-ujian hidup kita dengan baik. Itu guys. Untuk kali ini sudah cukup ya Mas Wate ya. iya cukup. Untuk melanjutkan konten-konten kita di berikutnya. Jangan lupa tetap saksikan video maupun live streaming di channelnya sebuah titik nol dan jangan lupa komen dan like dan subscribe di sebuah titik nol. Oke, saya sebagai Mustafa sebagai moderator pamit undur diri sudah menceritakan dan setelah menyimak di kisah-kisah kami setelah live streaming di area Gunung Kemukus yang terkenal dengan makam Pangeran Samudra yang berada di Sragen, Jawa Tengah. Oke, kali ini kami pamit undur diri ya Mas Wate ya. Ya, Kami undur diri. Terima kasih sudah menyimak cerita kami. Sedikit cerita ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita ambil hikmahnya. Itu guys. Jangan lupa tetap saksikan terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu tertasbih. Ojo lali wa salawati.